2022D dengan NIM 148. Dan rekan saya Muhammad Rian Hasham Muzaki dengan NIM 135 dari kelas 2022D akan mengajar kalian semua ya. Mengajar kalian semua dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, semangat semua ya. Ya, pada pagi hari ini sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, Ibu ingin tanya nih, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Nah, baik semua ya. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Ibu ini melakukan pengondisian kelas terlebih dahulu. Jadi gini, sekarang Ibu minta kalian merapikan bajunya terlebih dahulu. Terus habis itu tempat duduknya juga dirapikan. Tujuannya apa sih? Supaya kalian lebih nyaman. Kalau kalian sudah nyaman, otomatis ketika Ibu guru menjelaskan pasti akan paham dengan materi yang telah dijelaskan. Terus ya, contohnya seperti ini. Kalau misal kalian pakai baju sekolah 1, 2, 3, 4. Kalau kaki nggak usah ya, nggak usah terlalu lama nanti. Jadi pakai baju aja. Pakai baju. Pakai baju. Kalau misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke, setelah semuanya sudah semangat, sudah nyaman ya. Sekarang Ibu ingin melakukan mengecek data dari Ibu dulu ya. Oke, tapi Ibu punya cara yang beda nih untuk mengecek data dari hari ini. Jadi ketika nama kalian disebut, nanti kalian nggak usah jawabnya hadir bukan ya, tapi nanti kalian jawabnya itu sesuai dengan kata-kata untuk hari ini. Terserah mau itu kata-kata motivasi atau kata-kata semangat atau kayak gimana, sekreatif mungkin. Tapi ingat jangan berbau sara ya. Boleh. Nah, nanti akan dibantu dari Bapak Ferry untuk pemasanan. Oke. Jadi untuk kelas 9. Jadi yang pertama Mas Abeli Sumalaribuan. Semangat aja gitu kan. Jadi kalau tiap ada yang menjawab langsung tepuk tangan aja. Yang kedua Mbak Nadia Salsabila. Kelasnya mana? Kelasnya dong. Yang ketiga Mbak Lufia Hasana. Dari sudah berproses. Yang keempat Mbak Isa Aisyah. Kita lebih bisa dibantu ya Mbak. Oke. Yang kelima Mas Aspi Arfianto. Amin. Yang keenam Mas Jovan Adi Arianto. Alhamdulillah. Yang ketujuh Mbak Nimi Elita. Alhamdulillah. Yang ke-8 Mbak Anissa. Sehat-sehat, imam sehat. Yang ke-9 Mbak Sinja Lydia. Sukses untuk semua. Amin. Yang terakhir penutup Mbak Lydia Yudias. Jangan pernah putus asa. Udah semangat semua ya Semangat Lydia. semua ya hari ini ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai kegiatan, pastinya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada hari ini Ibu ingin berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Mas Hasbi ya ketua kelasnya ya? Iya betul Mas Aspi ya teman-teman ya. Siapa? Untuk Mas Aspi. Baik, untuk teman-temannya. Oh, sebebas Anda. Belum mengawali belajar pada hari ini, marilah kita untuk doa dengan doa untuk Tuhannya masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Amin. Apresiasi teman-teman. Apresiasi teman-teman. Kita sudah berdoa ya. Setelah berdoa, Ibu ingin menyampaikan terkait dengan tujuan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi tujuan materi pada pagi hari ini yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian bentuk dan faktor perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan bentuk dan faktor perubahan sosial
di lembaga jam peserta didik secara tertulis tujuannya untuk meningkatkan daya berpikir kritis siswa. Selanjutnya, sebelum ibu mau masuk ke materi, ibu mau tanya-tanya boleh nggak nih? Boleh kan ya? Semangat dong, jangan kamu siap. Sini. Kita speaking dulu ya. Oh, boleh Pak, boleh silakan langsung di speaking. Jadi speakingnya gini teman-teman. Kalian duduk aja nggak apa-apa, nggak perlu berdiri. Kita ikutin arah pulpen itu. Kalau pulpennya ke kiri, kalian ikutin kiri gini. Coba 1, 2, 3 kiri, kanan. Kalau ke atas, aja gini aja. Kalau ke atas ke bawah, kalau ke bawah ke atas. Jadi perlawanan, paham? Coba ya, coba ini percobaan. Kiri, kanan. Coba kiri, kalau kiri semua ya, kanan semua. Kiri. Masa sih? Kiri kalau kiri, kanan. Coba ada yang arah pulpen. Sesuai arah pulpen aja, Iya. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Kalau ke bawah kan ke atas ya. Ayo nanti fokus lagi. Nanti fokus aja 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Kanan. Atas. Gurunya juga sama, Pak. Mungkin dihukum aja ya. Terakhir. Kali ini harus bisa ya. Ada yang mulai dari salah ya. Setuju? Oke. Kiri. Bawah. Atas. Bawah. Di bawah. Atas. Oke, udah langsung aja. Tepuk tangan kita. Jadi Bapak kali ini akan bertanya kepada kalian seputar perubahan sosial. Yang pertama, apakah kalian ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Ya boleh, berarti yang sana. Perubahan sosial itu berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang berada di dalam sistem sosialnya itu sendiri. Ya betul sekali. Jadi saya jadi menambah ya dan Mbak Tiana sana. Jadi perubahan sosial itu sesuatu yang tidak dapat dihindari ya teman-teman. Jadi perubahan sosial itu seiring perkembangan zaman itu selalu berubah. Yang awalnya dari mungkin kalau kita kilas balik ke dahulu itu zamannya apa? Dulu itu berburu kan pakai batu ya, batu atau apa. Kalau sekarang kan berburu nih pakai panah langsung laser tembak. Mungkin kayak seperti ini ya. Orang sudah tidak berburu. Salah satu contoh. Oke, langsung kita lanjut ke materi berikutnya aja. Dan untuk balik ke atas tepuk tangan dulu. Hadiah bebas jajan ya. Nanti kalau kalian aktif sistemnya kita akan bagi jajan. Alhamdulillah. Oke. Langsung kita mulai. Videonya bisa disemai ya teman-teman. Perubahan sosial budaya yang patah seperti suku yang terus beradaptasi selama tinggal di luar negeri, masyarakat juga harus berkembang menghadapi perubahan. Contohnya waktu pandemi, hampir semua aktivitas orang tua dialihkan ke online. Tapi dengan itu, hampir semua orang di tiap generasi jadi bisa pakai gadget dan secara nggak sadar perubahan pada lembaga tertentu mempengaruhi lembaga lainnya. Waktu pandemi, banyak aturan dan kebijakan dari pemerintah. Rata-rata aktivitas perkantoran, sekolah, bahkan ibadah dijadikan online. Karakteristik ketiga sama kayak buku-buku yang sudah gesek karena perubahan jangka waktu yang mendadak. Atau buku yang jual menjadi e-commerce baru tiba-tiba bisa langsung online. Pasti ada kita beli dulu di alam, tapi lama-lama melewat kok kita lagi hasil adaptasi. Dan kalian mesti ingat nih, perubahan sosial budaya itu tidak cuma yang kelihatan aja secara fisik, tapi juga yang non fisik. Kayak buku yang baru pulang dari Belgia, tidak cuma penampilan yang berubah, tapi cara bicara, perilaku, dan cara berpikirnya pasti ikut berubah juga.
dengan kesimpulan ataupun saran? Nanti dapat hadiah deh kalau sarannya. Apa? Oke, boleh Mas Aspi silakan. Boleh bertanya Pak? Boleh. Nah, ini Pak, perubahan sosial itu kan yang dari itu ada beberapa faktor, dari pandemi, terus dari pemerintah juga. Nah, ketika perubahan sosial itu dirasa terlalu cepat dan kita itu kurang dalam mengikuti perubahan sosial, apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaannya bagus sekali dari Mas Aspi. Tepuk tangan dong. Dua. Oke, saya akan memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari Mas Aspi. Bagus banget pertanyaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita mengikuti perkembangan perubahan sosial budaya dan kita mengenalnya dari istilah globalisasi ya teman-teman. Jadi salah satu caranya yaitu dengan kita melakukan yang namanya adaptasi. Adaptasi sendiri itu kan kita hidup di zaman abad ke-21 ya, yang dimana zaman sekarang itu terkenal dengan gadget. Kan kita nggak bisa hidup sekarang kalau tanpa gadget, kayak bahannya bangun tidur kita lihat HP, kalau nggak ya teleponan sama seseorang, ya kan nggak tahu ya seseorang itu siapa ya, kalian. Terus juga kan kita kalau misal kan kita adaptasi itu susah teman, soalnya itu kepada abad 21 ini menekankan pada yang namanya dukung kreativitas dan juga bikin kritis salah satunya. Penggunaan gadget, bagaimana cara kalian untuk menggunakannya, dan juga pastinya ada dampak negatifnya. Ini seperti itu. Kalau Mas boleh jawab. Dua aja. Oke. Caranya. Mungkin seperti itu ya, atau lanjutnya begitu. Jadi, kita bisa lihat dari 3 hal: waktu, pengaruh, dan perencanaannya. Perubahan bisa terjadi secara lambat, seperti perkembangan telepon dari masa ke masa, dan bisa juga terjadi secara cepat, seperti Indonesia yang berubah dari bangsa penjajah jadi bangsa merdeka karena peristiwa proklamasi yang cukup singkat. Perubahan ada yang pengaruhnya besar, seperti suatu kawasan yang kena industrialisasi. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Tapi ada juga perubahan yang pengaruhnya kecil, seperti model rambut dan pakaian. Sama seperti suku yang berencana menjadi demikian, ada perubahan sosial budaya yang terjadi karena memang direncanakan. Misalnya hukum dalam undang-undang. Tapi ada juga kok perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya masyarakat menjadi korban bencana alam. Perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya mengenai bentuk perubahan sosial. Oke, bentuk perubahan sosial tadi ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan waktu itu ada 2, dibagi jadi 2, ada evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu berlangsung secara lama, jadi melakukan tahap-tahap yang awalnya dari sederhana menjadi maju. Sedangkan revolusi itu perubahannya secara cepat. Dan yang kedua adalah berdasarkan perencanaannya. Kalau perencanaannya itu ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Kalau yang dikehendaki itu kita tuh sudah menyiapkan rancangannya terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi undang-undang ya. Dan yang kedua ada yang tidak dikehendaki. Yang tidak dikehendaki itu berarti di luar dari jangkauan di luar dari prediksi masyarakatnya sendiri. Contohnya kemarin ada pandemi COVID-19. Lalu ada yang terakhir yaitu berdasarkan pengaruhnya. Kalau berdasarkan pengaruhnya ada 2, yaitu pengaruh kecil dan besar. Kalau pengaruh kecil itu hanya beberapa lapisan masyarakat saja yang merasakannya. Sedangkan kalau berpengaruh besar itu semua lapisan masyarakat merasakan perubahan tersebut. Yang bisa disebabkan faktor dari dalam maupun luar masyarakat. Jumlah penduduk pasti berubah-ubah dan hal ini berdampak ke masyarakat di wilayah tersebut. Misal saat penduduk bertambah, beberapa lahan temannya akhirnya menjadi lahan pemukiman. Faktor alam juga bisa menyebabkan perubahan di masyarakat. Contohnya kayak kupu-kupu yang berubah karena lama tinggal di luar negeri, atau perubahan kondisi karena bencana alam. Seiring perkembangan teknologi dan alat informasi, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa berdampak baik dan selaras dengan nilai budaya kita, sehingga bisa diterima masyarakat.
Iya, kebetulan materinya. Jadi yang terakhir itu faktor perubahan sosial. Sebenarnya dijelaskan tadi kan sudah apa ada di dalam masyarakat dan juga di luar masyarakat. Kalian sudah dijelaskan dalam video tadi kan faktor penduduk ya, teman-teman, jumlah penduduk. Yang dimana kalau seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan yang namanya ada industrialisasi yang dimana lahan kosong ini nanti akan dibangun yang namanya sebuah perumahan ataupun lahan pertanian seperti itu ya, nanti gunanya untuk masyarakat ini melanjutkan hidupnya seperti itu. Kalau dari luar masyarakat, salah satu contohnya apa? Ada yang tahu tadi? Satu, gaya hidup yang pertama dari fashion, terus budaya. Mungkin kalau kalian tahu ya rambut, kayak rambut yang paling jauh dari laki-laki apa? Mulai. Salah satu. Potong kayak apa? Kalau jengking itu, sininya dipotong. Mungkin seperti itu ya contohnya. Dan apa? Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kegiatan belajar mengajar kali ini. Mungkin ada yang tanya? Nanti bisa dapat jajan teman. Iya boleh. Mengapa dapat terjadi perubahan di dalam kehidupan UTS? Bisa dijawab ya pertanyaannya ya. Jadi mengapa terjadi perubahan sosial? Jadi perubahan sosial itu merupakan suatu hal yang pasti yang terus akan kita lewati. Hal itu terjadi karena ada perubahan perilaku, adat, nilai dan sebagainya. Baik, bisa dijelaskan Bapak kami? Langsung kita kasih jajan aja. Apresiasi dulu dong dari pertanyaan tadi ya. Udah seperti sudah jadi teman-teman ya. Mungkin ada yang memberikan kesimpulan pada kegiatan belajar mengajar hari ini. Nanti dapat jajan nih. 2, apa saya kasih 2? Boleh? Ayo, siapa? Saya Pak. Boleh Mas Asmi. Kesimpulannya bisa maju ke depan. Gimana Pak? Ya 2. 3 wes, buat sampai. Oke, siap. Tapi harus benar ya. Kalau salah. Kalau saya nggak mau tahu saya. Enggak bercanda. Ya kesimpulan Mas Asmi silakan. Mungkin sudah ya. Kalau saya lihat waktu itu 8 menit. Oh, nanti habis ini Bu Fitri sama Pak Ferry ada perkumpulan rapat MJP ya teman-teman. Jadi kemudian kegiatan belajar mengajar habis ini kita akan isinya singkat saja. Soalnya nanti kita sudah rapat. Bu Fitri sama Pak Ferry kan orangnya sibuk. Oh ya. Karena ya. Iya Pak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama guru pengganti, nanti sudah saya siapkan tenang aja. Oke? Ya, Jadi Ibu mau memberikan sedikit tayangan video ya kerja peserta didik nanti bisa dikerjakan dibagi jadi 2 kelompok ya. dibagi 2 kelompok jadi 5 sama 5. 5. Langsung. Dari apa? Yang pertama kan ojek online, pangkalan ojek itu. Pangkalan ojeknya itu ojek. Ojek itu semacam aplikasi. Kalian mungkin kalau SMP kan bertanya oh ini gambarnya kerbau. Jadi kan dulu pertanyaan apa? Dan sekarang kita istilah traktor. Awalnya dari penjualan oleh masyarakat kita jadi pengaruh dan juga saya mencoba mungkin ya bisa Oke, udah selesai semua? Ya. Mungkin ada satu orang yang belum sertifikat bisa jawab aja satu aja. Udah tangga Pak. Dapat jajan serius. Nomor 1 ya Bu? Iya boleh. Kenalan dulu sama Salah namanya siapa? Wah manis banget cantik. Bukan masuk ke gombal ya saya bisa. Ini mencari namanya juga perempuan ya. Perempuan.
Mas kenal. Oh iya. Ya, silakan ya dari depannya, oke? Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari kelas 9A. Ingin mempresentasikan dari kelompok 1. Jadi nomor 1 itu jelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Sosial budaya yaitu bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Contohnya adat budaya, sikap sosial dan perilakunya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Iya ya, untuk Mbak Nisa yang cantik sekali. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibawa pulang ya, bisa dibuat PR untuk kalian. Gak apa-apa kan kalau dibuat PR kan? Gak apa-apa kan? Jangan batin, jangan nesu. Nanti dikasih jajan satu-satu deh, serius. Gak apa-apa. Oke, ini ya. Dan seperti sudah jadi teman-teman ya, mungkin ada yang memberikan kesimpulan pada kegiatan belajar mengajar hari ini. Nanti dapat jajan deh. 2, apa saya kasih 2? Boleh? Ayo, siapa? Saya Pak. Boleh Mas Asmi, kesimpulannya bisa maju ke depan. Gimana Pak? Ya, 2. Ya. 3 wes, buat sampai. Oke, siap. Tapi harus benar ya. Kalau salah. Kalau saya nggak mau tahu saya. Nggak bercanda. Ya kesimpulan Mas Asmi silakan. Saya menarik kesimpulan bahwasanya perubahan sosial itu pasti akan terjadi dikarenakan waktu yang terus berjalan, kemudian dikarenakan waktu yang terus berjalan dan akan mempengaruhi dalam kehidupan di masyarakat. Karena perubahan sosial juga akan berdampak bagi keberlangsungan manusia dan tidak dapat dielakkan. Perubahan sosial juga tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, dampak 2 yaitu evolusi dan revolusi, di mana hal tersebut sangat erat dengan waktu, jangka waktu ada yang lama dan ada yang pendek. Betul itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk jawaban. Kita berapa? 2 atau 3? Semuanya nggak apa-apa. 1 aja ya. Nggak bisa jauh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Asmi. Dan sekian pembelajaran dari hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin refleksi tentang Pertanyaan? Nggak ada. jadi Ibu aja yang memberikan refleksi ya. Jadi Ibu ingin menyimpulkan mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu hal yang dinamis. Jadi kita pasti akan terus mengalami perubahan sosial. Maka dari itu kita harus menyikapi perubahan sosial tersebut dengan menyikapinya dengan apa ya? Adaptasi. Kita buang yang baik, kita ambil yang baik, kita buang yang buruknya. Salah satu contohnya itu ada istiadat, nilai dan norma dan juga perilaku masyarakat. Seperti itu. Sudah ya. Bisa semua itu. Untuk kegiatan belajar mengajar hari ini sudah selesai. Jadi namun sebelum menutup kegiatan belajar hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Asmi bisa Di depan aja nggak apa-apa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Agar berkah ilmunya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak ya. Ya. Wassalamualaikum.